Baik Bapak Ibu sekalian, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Retno Suci Ningtyas SPD dari SMA Negeri Banjarharjo. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil laporan mengenai orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Akif Budiman SPD MPD selaku mentor sekaligus Kepala SMA Negeri 1 Larangan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru ASN P3K yang pada kesempatan kali ini bisa menghadiri seminar pada kegiatan kali ini. Sebelum saya mulai paparan mengenai laporan yang sudah saya persiapkan, saya mau perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Retno Suci Ningtyas, saya adalah guru Bahasa Jawa dari SMA Negeri 1 Banjarharjo. Langsung saja saya mulai sesi pemaparannya. Yang pertama adalah nanti yang akan saya paparkan yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang dan maksud dan tujuan. Latar belakang yang akan saya sampaikan yaitu menurut pasal 32 Peraturan LAN nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi P3K, orientasi P3K dilaksanakan untuk memberikan wawasan terkait tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan maupun identitas Jawa Tengah, meliputi visi misi, peluang, tantangan, dan rencana kerja pemerintah yang dipandang perlu diketahui oleh seluruh P3K, termasuk di dalamnya adalah guru yang tentunya akan sangat bermanfaat dalam menjalankan tugas yang diemban dalam kesehariannya dalam bidang pendidikan. Maksud dan tujuannya adalah membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Pengenalan tugas dan fungsi aparatur negara ini adalah maksud dan tujuannya. Yang kedua adalah pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, berikutnya adalah pemaparan mengenai nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi visi dan misinya. Ya, beliau adalah PJ Gubernur Jawa Tengah. Visinya yaitu Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Sedangkan misinya yang pertama adalah transformasi sosial, yang kedua transformasi ekonomi, lalu yang ketiga transformasi tata kelola, yang keempat keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Yang kelima yaitu ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi. Selanjutnya, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Yang berikutnya, sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu kesinambungan pembangunan. Berikutnya mengenai nilai etika organisasi perangkat daerah, dalam hal ini adalah pada sekolah yang saya tempati yaitu SMA Negeri 1 Banjarharjo. Visi dan misi dari SMA Negeri 1 Banjarharjo, visinya yaitu berakhlak mulia, berjiwa nasionalisme, berprestasi, dan berwawasan lingkungan, serta iptek. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dibutuhkan beberapa misi yang harus
membersamai. Ada 10 misi, salah satunya adalah melaksanakan ibadah untuk meningkatkan pembinaan akhlak dan budi pekerti luhur sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Nah, contoh nyatanya adalah ketika di sekolah kami, yaitu ada pembiasaan mengenai sholat berjamaah ketika waktu zuhur dan waktu asar. Ya, kebetulan ada juga siswa yang beragama non-muslim pun tidak ada pembedaan sama sekali. Dia pun ketika ujian atau ketika dalam kegiatan sehari-hari tidak ada perundungan ataupun tidak ada perbedaan dalam segi keagamaan. Lalu masuk ke bagian inti, yaitu rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja tahunan yang saya ambil adalah yang pertama, tujuan instansi yaitu meningkatkan pengalaman nilai-nilai ajaran agama, lalu sehingga terbentuk generasi yang berintegritas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, menanamkan jiwa anti korupsi, sadar hukum dan beretika sejak dini. Yang ketiga, memupuk rasa cinta tanah air. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan. Yang kelima, mencetak generasi yang cerdas, kreatif, dan inovatif. 6. Mencetak generasi yang terampil dan berprestasi. Ketujuh, menumbuhkan sikap peduli dan kasih sayang terhadap sesama. 8. Menumbuhkan sikap peduli lingkungan. 9. Mencetak generasi yang mampu mengikuti perkembangan TIK. Lalu ke-10 adalah mencetak generasi yang mampu memanfaatkan TIK sesuai nilai-nilai budaya bangsa. Lalu rencana hasil kerja atasannya adalah tercapainya pengelolaan pendidikan di SMA Negeri 1 Banjarharjo. Nah, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi yaitu hanya satu, yaitu tercapainya pengelolaan pendidikan di SMA Negeri 1 Banjarharjo yang rencana hasil kerjanya terdapat 5. Yang pertama adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Dalam hal ini saya mengambil 2 kegiatan dan semuanya itu dilaksanakan di sekolah. Lalu waktu capaiannya adalah selama 12 bulan. Output kegiatannya nanti berupa sertifikat Kombel. Penerapan nilai berakhlaknya adalah kolaborasi, lalu kompeten dan berorientasi pelayanan. RHK yang kedua yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, saya mengambil 4 dokumen yang dilaksanakan selama kurun waktu 12 bulan. Lalu outputnya nanti akan mendapatkan sertifikat diklat atau pelatihan. RHK yang ketiga yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Selain tadi diklat yang dilaksanakan 2-3 hari, saya juga mengambil RHK seminar yang hanya dilaksanakan 1 hari. Nah, ini saya mengambil 1 dokumen dan sudah terlaksana walaupun kurun waktunya mencapai 12 bulan. Nanti output yang dihasilkan adalah sertifikat seminar. Yang keempat, RHK-nya adalah terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KOSP.
Nah, kuantitasnya saya membuat 2 karena kebetulan saya mengampu 2 jenjang. Dibuat dalam kurun waktu 12 bulan, akan tetapi biasanya dibuat pada awal tahun ajaran. Nah, dibuatnya itu biasanya saya berkolaborasi dengan teman MGMP satu sekolah ataupun lebih luasnya adalah dengan MGMP kabupaten. Yang terakhir adalah terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, di sini outputnya adalah tersusunnya modul ajar, terlaksananya pembelajaran, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perangkat pembelajaran. Nah, implementasi berakhlaknya adalah kolaborasi, lalu akuntabel, dan kompeten. Nah, satu lagi, yang terakhir, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Ini satu dokumen kuantitasnya, nanti biasanya ini dilaksanakan hanya 1 kali ya. Outputnya tadi adalah tersusunnya rencana pembelajaran sesuai dengan kurikulum satuan yang berlaku. Implementasi berakhlaknya adalah kolaborasi, kompeten, dan juga berorientasi pelayanan. Ini ada dokumentasi selama beberapa hari kemarin kita sudah melakukan orientasi dari mulai orientasi dengan BPS DMD, lalu ketika mentoring, dan hari ini seminar. Cukup sekian presentasi seminar yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Retno atas presentasinya. Untuk selanjutnya, silakan dari Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bu Mutiara. Oke, monggo Bu. Baik, saya simpulkan untuk pertanyaannya dari Bu Mutiara. Dari RHK yang Bu Retno ambil, apakah memberikan manfaat atau ada manfaatnya untuk diri Bu Retno sendiri sebagai seorang pendidik atau guru? Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Mutiara atas pertanyaannya. Saya akan menjawab sebisa mungkin berdasarkan pengalaman yang saya rasakan. Sepengalaman saya itu diklat atau pelatihan atau seminar berdasarkan RHK yang sudah saya pilih tadi sangat memberikan kebermanfaatan. Misalnya ketika saya mengikuti pelatihan mengenai penggunaan Canva, terus penggunaan aplikasi-aplikasi yang interaktif, misalnya ada Wordwall kah, ada Kahoot, ada Quizwizard, itu sangat bermanfaat. Bermanfaatnya sebagai saya supaya nanti bisa memberikan materi yang lebih baik kepada siswa, siswa pun bisa menerapkan dalam pembelajaran sehari-hari gitu. Jadi tidak monoton kalau presentasi ya harus nulis di buku kayak gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan media-media tersebut untuk bahan presentasi ataupun pembelajaran dalam sehari-hari. Begitu, Bu. Bagaimana Bu Mutiara? Cukup? Bagi Ibu yang lainnya? Cukup ya? Jadi silakan Bu Retno untuk menutup presentasinya. Oke. Cukup kiranya seminar pada siang hari ini. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Mungkin lebihnya sedikit, kurangnya banyak, nggak apa-apa. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.